أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah, Bapak, Ibu, dan para ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan sore hari ini menjelang berbuka di antara hari-hari Ramadan. Kita bertemu bersama di sini di masjid, di antara masjid-masjid Allah Ta'ala, dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepadanya, beribadah melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang mengharapkan wajahnya, dan amalan yang kelak kita harapkan menjadi pembela kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita melanjutkan dari istiqadah bersama dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masuk di bab Taubah, maka mohon izin menyampaikan dari apa yang luput kemarin atau dari apa yang menimpa. Mohon izin mewakili keluarga. Terima kasih sebanyak-banyak kepada para ikhwah, Bapak Ibu, panjenengan semuanya yang berkenan rawuh ya untuk menyolati ya ibu yang telah meninggal rahimahullah. Maka semoga hal itu menjadi ladang pahala yang tercatat untuk kami, untuk keluarga kami, untuk ibu kami khususnya, dan juga untuk para jamaah semuanya. Karena sekedar mengingatkan, ini adalah keutamaan yang sangat besar dan patut kami syukuri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'allahu fi." Tidaklah seorang muslim yang meninggal kemudian disolati jenazahnya oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang 40 orang itu tidak menyekutukan Allah, maka syafa'allah atau syafa'ahumullahu fi, maka Allah akan menerima syafaatnya. Artinya apa? Menerima doa yang dipanjatkan oleh 40 orang tersebut untuk si mayit. Maka rahimahullah untuk ibu, yaitu kami, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan juga bagi panjenengan semuanya itu adalah ladang pahala yang sangat besar. Sebagaimana kita tahu, menghadiri jenazah, menyolatkannya dan mengantarkannya, itu pahalanya adalah seperti qirot. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man shalla ala janazatin falahu qirot, wa man intadharaha hatta tudad fil lahdi falahu qiroton, wal qiroton mithlu jabalaini al-'azimaini." Ya, seseorang yang menyolati jenazah maka baginya 1 qirot. Siapa yang menunggunya sampai dimasukkan ke lahat maka baginya 2 qirot. Dan qirot itu artinya adalah seperti 2 gunung yang besar. Ya, dan ditafsirkan oleh para ulama, di antara gunung yang besar itu salah satunya adalah seperti gunung Uhud. Salah satunya seperti gunung Uhud, berarti masih lebih besar lagi dari Uhud. Maka mungkin sebagian para jamaah yang pernah umrah melihat gunung Uhud sebesar itu, seluas itu, selebar itu, maka itulah pahala menyolatkan jenazah dan mengantarkannya sampai di kuburnya. Maka sekali lagi matur nuwun yang rawuhnya, semoga semuanya dicatat sebagai ladang pahala untuk kami dan untuk panjenengan semuanya, dan semoga ini terus menjadi ta'awun 'alal birri wat taqwa untuk para ikhwah semuanya. Moga kita lanjutkan di bab At-Taubah di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, telah kita sebutkan semuanya kemarin, mulai dari pengertian taubat, kemudian
syarat-syaratnya. Sekedar semoga tidak lupa pengertian taubat. Taubat itu adalah ar-ruju' ya anil maksiyah ila taatillah. Dikatakan taubat itu kalau dia rujuk kembali ya setelah dia berbuat maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menerangkan tentang definisi ya taubat. Sekali lagi, taubat tadi kata taba yatubu taubatan yang artinya kembali. Dan maknanya adalah ar-ruju' min maksiatillah ila taatillah. Ya kembali dari maksiat kepada Allah menuju ketaatan kepadanya. Kemudian syarat-syaratnya sudah kita sebutkan kemarin. Kalau dari Imam An-Nawawi syaratnya ada 3, mulai dari menyesal dari apa yang dia lakukan, kemudian dia meninggalkan dosa-dosanya, ya semuanya, ya tidak sedikit pun dia tidak melakukannya lagi, tapi semuanya totalitas. Kemudian yang ketiga adalah berjanji bertekad untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Yaitu berazam untuk Allah ya'uda ila dzambi. Berazam bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi setelahnya selama-lamanya. Itu kalau kaitannya dengan Allah Ta'ala. Ya misalnya dia tidak sholat, maka tobatnya adalah menyesal, kemudian meninggalkan dosanya itu jangan sampai enggak sholat lagi, kemudian berjanji untuk tidak meninggalkan ya sholat lagi selama-lamanya. Kalau itu kaitannya dengan hal yang haram, misalnya dia minum khamar, maka tobatnya adalah menyesali sedalam-dalamnya, kemudian meninggalkan perbuatan minum khamar dan berjanji untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Ya, adapun kaitannya dengan manusia maka ditambah syarat yang keempat, yaitu yang mengembalikan hak-haknya. Kalau dia zalim maka dia mengembalikan haknya, kehormatannya, hartanya. Dia harus meminta maaf. Maka disinilah perbuatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesalahan kepada manusia, dan ini tidak mudah, terutama kaitannya dengan hak-hak orang lain, entah itu harta, kehormatan, ya atau ghibah. Makanya disebutkan pula di sini kalau itu kaitannya dengan manusia seperti ghibah misalnya, apakah disyaratkan ya untuk meminta maaf kepadanya, ataukah cukup dengan bertobat kepada Allah Ta'ala kemudian dia mengganti ya hal-hal yang pernah disebutkan buruk diganti dengan hal-hal yang disebutkan secara kebalikannya, yaitu disebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka di sini sebagai tambahan yaitu khilaf di antara para ulama apakah ketika seorang menggibahi orang lain apakah wajib dia meminta maaf kemudian menyampaikan telah dia berbuat ghibah atau bagaimana. Maka khilaf di antara para ulama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faminhum man qala la budda an tadhhaba ilaihi. Di antara mereka ada yang mengatakan harus pergi ke orang yang dia gibahi. Wa taqul lahu ya fulan inni takallamtu fika indan nas. Wahai fulan, aku membicarakanmu di tengah manusia. Fa arjuka an tasmah anni wa tuhallilani. Maka aku harapkan engkau memaafkanku dan memberikan keridhaan kepadaku. Itu di antara pendapat ulama. Makanya dosa ghibah ini berat. Yang ngomongnya mudah, ringan, ya ibaratnya dibumbu-bumbui, semakin dibumbui semakin lezat, semakin terus-menerus, ya kan? Dan kita tidak merasa. Padahal itu dosa berat, ya dosa besar. Ya, adapun para ulama yang lain mengatakan la tadhhab ilaihi, jangan pergi ke orangnya. Bal fihi tafsil, akan tapi ada rinciannya. Fa in kana alima bi hadhihi al-ghibah fala budda an tadhhab ilaihi wa tastahillahu. Kalau dia tahu, yang kita gibahi tahu, maka tahu ya, oh si fulan kita yang menggibahi dia, maka kita harus pergi ke orangnya dan meminta maaf, minta keridhaannya. Wa illam yakun alima, tapi kalau orangnya ini nggak tahu, ya orang ini nggak tahu kita gibahi, benar-benar nggak tahu, ya fala tadhhab ilaihi, nggak usah pergi. Wah enak ini berarti ya nggak usah pergi. Tapi apa? Punya kewajiban selain bertobat kita astagfirullah, kok sampai ghibah, menyesal, kemudian enggak melakukan ghibah lagi dan berjanji untuk tidak menggibah lagi ya selama-lamanya, dan punya kewajiban yang lain yaitu istaghfir lahu, minta ampun untuk si fulan yang telah kita gibahi, dan watahaddath bimahasinihi fil majalis allati kunta taghtabuhu fiha,
dan kau harus berbicara di majelis yang dulu engkau gibahi itu. Kalau kemarin menyebutkan keburukannya, maka sekarang sebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka bikin majelis lagi, tapi majelis mahasin, majelis yang isinya menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Yang kemarin digibahi sekarang disebutkan kebaikannya, si fulan begini-begini. Kenapa? Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ya, itulah al-qaulul ashah. Itulah pendapat yang lebih tepat, yaitu tidak perlu pergi, namun kemarin yang tempat-tempat kita menggibahi ya ganti dengan majelis ihsan atau majelis mahasin, menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan terus doakan Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu sampai kita terasa ya puas untuk mendoakannya. Ya. Wa annal ghibah idza kana sahibuha lam ya'lam bi annaka tabtahu fa innahu yakfi an tadhkurahu bi mahasinihi fil majalis allati igtabtahu fiha. Maka jika seseorang yang kau ghibahi dan dia nggak tahu, ya maka kewajibannya adalah cukup engkau menyebutkan kebaikan-kebaikannya di tempat yang engkau duduk kemarin, yang kau ghibahi, dan minta ampun ya untuk si fulan. Ya maksudnya ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Allahumma fillahu, Allahumma fillahu. Doakan kebaikan, Allahumma bariklah, Allah barik fi malihi wa ahlihi, Allahumma hdihi. Semua kebaikan doakan ya, dengan tetap fala budda minat taubah, dan tetap taubat. Ya, ini sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kafaratu man yutabtahu an tastaghfir lahu. Kafarah, penebus dosa dari seseorang yang engkau menghibahi, ya maka engkau harus meminta ampun untuknya. Yaitu ini tambahannya, kalau itu kaitannya dengan manusia, itu contoh hibah. Nah, kalau barang bagaimana? Kembalikan. Kalau kehormatan, pulihkan. Dan ini tidak mudah. Maka syarat itu yang keempat yang ditambahkan, kalau kaitannya dengan manusia, maka kembalikan hak-haknya, minta keriduannya. Contohnya tadi hibah dengan rincian yang tadi disebutkan. Dan juga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menambahkan syarat yang kelima atau syarat yang lain, yaitu ikhlas. Ya, kenapa ini? Itulah rahasia dibalik kenapa bab taubat letaknya setelah bab ikhlas. Kenapa? Taubat itu amal soleh, nggak akan diterima taubatnya kecuali ya ikhlas terlebih dahulu. Makanya ikhlas, menyesal, kemudian meninggalkan dosa, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, kemudian kalau kaitannya dengan manusia, kembalikan hak-haknya, dan ditambah lagi harus memenuhi waktu ya yang belum ditutup kesempatan taubat di sana. Kalau itu kaitannya dengan pribadi-pribadi, maka sebelum nyawa di kerongkongan, qabla yughriya. Kalau itu secara umum, maka sebelum matahari terbit dari barat. Ya, itulah syarat-syarat taubah yang kemarin, yang intinya ini hukumnya bagi hukumnya wajib. Nah, inilah yang akan kita bahas, wujubu at-taubah bi adillati. Ya, bi adillati, ya, wajibnya kita bertaubat dengan dalil-dalil yang disebutkan. Ya, kita lanjutkan lagi perkataan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fasyurutuhu arba, yang tadi sudah disebutkan. Kemudian wa in kanat, contohnya di sini, wa an yabra min haqqi sahibiha. Kalau itu kaitannya dengan manusia, syaratnya yang keempat atau yang tiga tadi ditambah ikhlas berarti 4, kemudian ditambah lagi memenuhi waktu-waktunya, berarti totalnya itu sama dengan 6 ya. Kalau kita runtut lagi, mulai dari ikhlas 1, kemudian yang kedua menyesal, kemudian yang ketiga adalah ya meninggalkan dosa, yang keempat apa? Yang keempat adalah berjanji untuk tidak mengulangi, kemudian yang kelima kalau kaitannya dengan manusia kembalikan, kemudian yang keenam harus memenuhi waktunya. Waktunya adalah sebelum yughir, sebelum nyawa di kerongkongan, dan juga sebelum matahari terbit dari barat. Totalnya 6. Kemudian dicontohkan di sini, wa in kanat malan, kalau ini kaitannya dengan manusia, au nahmahu raddahu ilaih. Kalau itu kaitannya dengan manusia, kau mengambil hartanya, kembalikan. Wa in kanat hadfa qadfin wa nahmahu makkanahu minhu au talaba afahu. Kalau itu kaitannya dengan menuduhnya, ya melukai kehormatannya, maka minta maaf kepadanya.
Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau itu ghibah, maka engkau harus meminta keridhaannya dengan rincian tadi. Apakah perlu datang minta maaf ataukah tidak? Sudah dirinci tadi. Kalau dia tahu, maka ya dia wajib mendatanginya. Kalau dia nggak tahu, maka nggak perlu, namun ganti majelis ghibah dengan majelis menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan terus minta ampunkan untuknya sampai kita merasa lega. Ya, kemudian wajib an yatuba min jami'idz dzunub, dan wajib bertobat ini dari seluruh dosa. Bahkan para ulama menjelaskan yajibu al fawri. Ya, ini ada istilah dalam usul fiqh. Jika kita temui perintah-perintah dengan menggunakan fi'il amr, maka fi'il amr itu menunjukkan perintah dan perintah itu menunjukkan wajib, dan wajibnya itu fawran. Fawran itu apa? Tanpa ditunda-tunda, sesegera mungkin. Halan, seketika itu berdosa langsung ingat, langsung bertobat. Ya, makanya hukum menunda-nunda tobat adalah ya hukumnya apa nih? Haram. Maka sedikit saja berbuat dosa, segeralah bertobat ya kepada Allah Ta'ala. Ya, ini disebutkan di surat Ali Imran ya, kalau ingin mencatat di ayat 135. Ya, bagaimana Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang diawali dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah menuju ampunan dari Rabbmu dan surganya yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang beriman. Itu dari ayat 133. Ayat 134 menjelaskan siapa mereka, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi infak itu ya nggak hanya lapang saja, pas sempit pun tetap berinfak, tetap bersedekah. Dan orang-orang yang wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat 135 menyebutkan lagi sifat orang-orang yang bertakwa tadi yang disediakan surga baginya, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Lihat di sini, yaitu orang-orang yang fa'alu fahishatan, orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri, langsung mereka dzakarullah, langsung mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan seketika itu langsung beristighfar kepada Allah dari dosa-dosa mereka, dan mereka meyakini wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dalam dosa yang dilakukan dan mereka mengetahuinya. Itulah orang-orang yang dikatakan ayat setelahnya, ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Itulah orang-orang yang balasannya adalah ampunan dari Allah, surga-surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Yaitu ya, jadi kewajiban taubat ini sekali lagi fauran. Fauran itu dari bagi fauran artinya adalah sesegera mungkin, tanpa ditunda-tunda. Maka taswifut taubah, menunda-nunda taubat, hukumnya haram. Ya, nunda nanti aja. Kalau sudah punya istri lagi, ya, kalau sudah punya mobil lagi, kalau sudah punya rumah, kalau sudah 60 tahun, kalau sudah ini, na'udzubillah. Ya, maka sifat orang yang bertakwa yang bersegera menuju ampunan Rabbnya adalah yang bersegera pula bertaubat. Sedikit saja, sekecil apapun dosa, maka dia bertaubat agar itu tidak yang terus menumpuk. Bukankah gunung yang tinggi besar itu awalnya adalah dari kerikil-kerikil kecil? Maka la saghirata ma'al istimrar, tidak dikatakan dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus tanpa taubat. Dan wala kabirata ma'al istighfar, namun juga tidak ada dosa besar kalau terus dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, sekali lagi, wa yajibu an yatuba min jami'id dzunub, ya, wajib bertaubat hukumnya dari semua dosa, yang dosa besar, dosa kecil, semuanya, ya, dan itu hukumnya segera. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu inda ahli al-haqqi min dzalika dzam. Ini ada pembahasan, kalau dia taubatnya sebagian misalnya, apakah diterima taubatnya? Ya, misalnya dia dosanya banyak,
nggak sholat, nggak puasa, minum khamr, berzina. Dia tobatnya satu aja, yaitu sudah nggak meninggalkan sholat lagi. Berarti dia sudah sholat terus, tapi minum khamrnya masih. Apakah tobatnya diterima? Ya, apakah tobatnya diterima? Ya, di sini tobatnya diterima, walaupun parsial. Akan tapi dia masih punya dosa di situ. Jadi dia sudah nggak meninggalkan sholat lagi. Berarti dia sudah rutin sholat, sudah rutin ibadah, tapi masih minum khamr. Ya, maka tobatnya dia meninggalkan sholat tadi sudah diterima. Ya, namun dia belum tobat dari minum khamr. Misalnya lagi sudah dia melakukan dosa, yaitu khamr, minum khamr dan berzina. Sudah nggak minum khamr lagi, tapi dia masih berzina. Maka tobatnya ini menurut pendapat yang sahih adalah tetap diterima. Tapi apa? Dia punya kewajiban tobat dari meninggalkan zina tadi. Maka itulah yang dikatakan tobat sebagian itu masih diterima. Ya, kenapa? Allah mengampuni dosa, namun bagi dia itu berbahaya. Karena kalau semakin ditunda-tunda, kita tidak tahu umur, maka bisa jadi ketika dia belum taubat dan dia diambil nyawanya, waliyadzubillah, maka dia belum punya kesempatan untuk taubat. Meskipun demikian, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar tidak dikatakan kafir. Ya, tetap itu tahta masyiatillah. Ya, tahta masyiatillah. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni. Jika Allah menghendaki pula, maka Allah mengazabnya sesuai dengan keadilannya. Yaitu kalau dosanya berbeda jenis. Kalau dosanya mirip, misalnya dia berzina, ini hanya contoh ya, dan juga melihat hal-hal yang haram, gambar-gambar wanita yang haram. Dia sudah tobat berzina dari zina, tapi dia masih melakukan hal-hal yang haram. Ini kan dosanya sejenis, yaitu berkaitan dengan syahwat wanita. Maka yang seperti ini juga, walaupun khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan tidak diterima, namun yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu apa? Sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqqi min dzalika dzambi, dan itu dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya. Jadi walaupun demikian, dia sudah enggak zina lagi, tapi masih melihat hal-hal yang haram, gambar-gambar, video-video. Tobat dari zinanya sudah diterima, tapi dosa-dosa yang melihat gambar-gambar tadi belum. Ya, maka dia harus tobat lagi. Maka itulah dalam pembahasan yang disebut oleh para ulama, tobat dari sebagian masih diterima. Namun sebaik yang tobat itulah taubatan nasuha seluruhnya. Ya, maka meninggalkan semua dosa-dosa, walaupun jenisnya beda, jenisnya sama, semuanya. Karena itu perintahnya adalah tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, ini yang akan kita bahas. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan, waqad tadhaharat dalailul kitab wa sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubi taubah. Ya, sungguh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' para ulama ya sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang wajibnya taubat. Ini yang kita bahas, dalil-dalil wajibnya bertaubat. Ya, dari kitab Riyadhus Shalihin disebutkan 3 ayat, walaupun sebenarnya mungkin banyak nih kalau kita temukan atau kita baca. Ini disebutkan 3 surat An-Nur ayat 31, kemudian surat Hud ayat 3, dan surat At-Tahrim ayat 8. Ya, qala Allah Ta'ala yang pertama, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kita lihat ayat ini, siapa yang diperintahkan? Ya, semuanya. Ya, kalau kita lihat ayatnya lebih lengkap di surat An-Nur ayat 31 ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini ayatnya sebelumnya memerintahkan baik laki-laki ataupun perempuan untuk menundukkan pandangan. Itu kan tadi ayat 31 ya. Kalau ayat 30, kalau ingin kita lihat di ayat 30, monggo dilihat di ayat 30-nya. Itu diperintahkan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Ini pernah kita bahas di bab dari bab al-ubudiyah. Ya, ketika seorang meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, maka faidahnya, buahnya adalah ketenangan hati, kebersihan hati, dan itulah tazkiyatun nafs. Ya, siapa yang meninggalkan yang haram, maka Allah akan berikan ketenangan hidup. Siapa yang meninggalkan yang haram,
ya maka Allah akan sucikan hatinya. Contohnya ayat ini, katakanlah kepada laki-laki mukmin agar mereka yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka, dan wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, itu laki-laki. Perempuan sama, perintahnya di ayat 31. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim wa yahfadna furujahum. Sama perintahnya, baik perempuan juga sama. Katakanlah katakanlah kepada wanita-wanita mukmin, wanita mukminah, agar mereka juga menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi ghaddul basar itu berlaku baik laki-laki ataupun perempuan. Dan faedahnya adalah Allah memberikan ketenangan, kesucian hati, dan ketenteraman. Namun kalau dia sebaliknya melawan, justru dia banyak melihat, mengumbar pandangannya, maka yang terjadi adalah ya kegelisahan, kemudian kesumpekan, kemudian ketidaktenangan dalam hatinya, dan terus dia akan melihat dan lebih ekstrim lagi, melihat yang ingin lebih dari apa yang sudah dia lihat. Dan inilah penyakit. Ya, maka Allah tambahkan penyakit di situ dan tidak disembuhkan, ditambah lagi penyakit yang lain. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, dzalika azka lahum. Ya, siapa yang meninggalkan yang haram maka akan mensucikan hatinya, dan inilah tugas kita khususnya di bulan Ramadan untuk lebih-lebih lagi mensucikan hati dengan meninggalkan semua yang haram. Bukan meninggalkan yang mubah, makan minum saja, tapi meninggalkan semua yang haram maka akan bersih hatinya. Maka inilah hakikat puasa. Hakikat puasa bukan tarkul ta'am masyhur atau tarkul ta'am masyarab, tapi hakikat puasa adalah tarkul muharramat. Ya, hakikat puasa itu bukan meninggalkan makan dan minum, namun meninggalkan semua yang haram-haram. Ya, semoga dimudahkan semuanya. Ya, kemudian ayat ini, ayat 30, 31 dari surat An-Nur ditutup dengan bagian akhir, wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian semuanya, baik laki-laki, perempuan yang mukmin mukminah, ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, la'allakum tuflihun. Ya. Ayat ini ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di. Ya, perintahnya di situ dikatakan wa tubu, yaitu diikat dengan la'allakum tuflihun. Taubat diikat dengan falah. Artinya apa? Ya, artinya tidak ada jalan menuju falah, menuju keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kesuksesan kecuali dengan taubat. Siapa yang ingin bahagia, taubatlah. Siapa yang ingin beruntung di dunia dan di akhirat, bertobatlah. Kenapa? Ayatnya berbunyi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, tuflihun ini kadang dikaitkan dengan selain taubat. Kalau di akhir surat Ali Imran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, kalau yang di surat Ali Imran ayat 200, ayat paling akhir, wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah lagi kesabaranmu, dan berjaga-jagalah dan bertakwalah, semoga kalian ya termasuk orang-orang yang beruntung. Maka kalau digabungkan semuanya, tidak akan beruntung kecuali orang-orang yang sabar. Tidak akan beruntung kecuali orang-orang yang menguatkan lagi kesabarannya. Sudah sabar, kurang sabar lagi, kuatkan lagi. Sabar kuadrat. Ya, demikian juga berjaga-jagalah, bersiap-siaplah dengan terus melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan bertakwalah, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Dan juga yang di ayat 31 surat An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, maka ayat ini perlu kita renungkan dalam-dalam, khususnya di bulan Ramadan. Kalau kita ingin falah, ya, kalau kita ingin bahagia, beruntung, sukses, menang, ya, berhasil, maka bertobatlah. Kenapa? Ayat ini ya menjelaskan bahwasanya la sabila ila falah illa bitaubah. Tidak ada jalan menuju kemenangan, keberuntungan kecuali dengan taubat. Apa itu taubat? Ar-ruju' mimma yakrahullah. Ya, taubat itu adalah kembali dari apa yang dibenci oleh Allah menuju apa yang Dia cintai, zahiran wa batinan. Ya, maka harus kita kembali
dari apa-apa yang pernah kita lakukan ternyata itu dibenci oleh Allah, maksiat, dosa semuanya, menuju apa yang dicintai oleh Allah secara lahir dan batinnya. Jadi ila ma yuhibbuhullahu zahiran wa batinan. Wa dalla hadza anna kullu mu'min muhtajun ila taubah. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad atau Syekh Abdul Nasadi, bahwasanya setiap mukmin itu membutuhkan taubat. Ya, membutuhkan taubat. Kenapa? Allah yang ngajak bicara kita ini. Ya, kan di khitabnya, arah pembicaraannya itu adalah tubuh kalian, wahai orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Allah ngajak bicara kita, bertobatlah. Dan tobat ini, ya syaratnya tadi sudah kita sebutkan, ikhlas, menyesal, meninggalkan, ya kemudian berjanji, bertekad tidak mengulangi lagi. Kalau kaitnya dengan manusia, kembalikan haknya, dan harus memenuhi syarat waktu, yaitu sebelum di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Ya, inilah yang disebutkan tentang apa ya? Ya, tentang ayat di surat An-Nur ayat yang 31, di antara dalil wajibnya bertaubat. Yang tadi kita sebutkan, mana di ayat itu yang menunjukkan wajibnya, yaitu lafaz tubuh. Tubuh itu fi'il amr, dan fi'il amr menunjukkan perintah, dan perintah menunjukkan wajib, dan wajibnya itu menunjukkan fauron. Ya, fauron itu apa ya? Sesegera. Ya, kalau kita ngomong pakai bahasa Arab misalnya udkhulu halan, udkhulu fauran. Misalnya ada orang di luar, kita perintah untuk masuk fauran. Maksudnya adalah masuklah sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Ya, atau saya lunasi hutangnya halan fauran. Saya lunasi hutangnya sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda. Itulah makna dari perintah. Dan itu hukum asal perintah adalah wajib, dan hukum asal wajib adalah fauran, tanpa ditunda-tunda. Kecuali ya, ada beberapa syariat yang itu mungkin wajibnya itu muwassa', wajibnya itu meluas melebar. Ya, seperti orang yang meninggalkan puasa, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, maka itu kewajibannya itu muwassa', tidak fauran. Jadi apa? Kalau dikatakan fauran, berarti ketika orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka bulan Syawal harus segera diganti, diqadha. Enggak boleh ditunda-tunda. Tapi kewajiban mengganti puasa ini bukan fauran, tapi apa? Muwassa'an. Muwassa' itu meluas sampai kapan? Sampai tiba Ramadan berikutnya, dan itu keluasan rahmat Allah. Jadi dibeda-bedakan, kewajiban ada yang fauran, mendesak sesegera mungkin, ada kewajiban yang muwassa'. Yang taubat muwassa' atau fauran? Ya, fauran itu istilah ya, istilah dalam syar'i, itu bukan bahasa Jawa ya, tapi bahasa Arab. Ya, fauran sama muwassa'an. Ya, ada taubat sekali lagi, tubuh fi'il amr, dan itu menunjukkan perintah, dan perintah itu maknanya adalah menunjukkan wajib, dan wajibnya ini bukan ditunda-tunda tapi sesegera mungkin dengan istilah wujub fauran. Ya, wajibnya secara langsung sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda. Ya, kemudian ditambahkan lagi, kita bacakan dari tafsiran atau penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi dari tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Semoga bisa dihafal, kita ulang-ulang lagi di ayatnya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Semoga satu ayat ini sudah cukup. Ya, kita ingat-ingat, kalau ingin falah, kalau ingin berhasil, kalau ingin hidup bahagia, tobatlah. Laki-laki perempuan semuanya. Ya, ini menunjukkan wajibnya bertaubat tanpa ditunda-tunda, ya, dan itu arah pembicaraannya ke kita, ya, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian dijelaskan lagi, la'allakum tuflihun, dalil ala anna taubah min asbabil falah. Kalau ungkapan Syekh Abdul Sa'di, la sabila ilal falah illa bitaubah. Tidak ada jalan keselamatan, keberuntungan kecuali dengan taubat. Jadi di antara hal-hal yang mendatangkan keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan adalah taubat. Ya, dan falah maknanya apa ya? Falah itu artinya maknanya adalah kalimatun jami'atun yahsulu bihal matlub wa yazulu biha al marhub. Fa hiya kalimatun jami'atun li khairid dunya wal akhirah. Jadi falah itu adalah
sebuah ungkapan yang mencakup kata yang mencakup ya mendapatkan semua yang diminta dan hilang dari semua yang ditakutkan. Jadi seorang dikatakan falah kalau mendapatkan semua yang diminta, yang dia harapkan, yang dia inginkan, dan selamat dari apa yang dia takutkan. Itulah falah. Ya, dan apa yang paling kita inginkan surganya Allah. Apa yang paling kita inginkan rahmat Allah. Apa yang paling kita inginkan ridha Allah. Dan apa yang paling kita takutkan murkanya Allah, azabnya Allah, nerakanya Allah. Maka dikatakan falah kalau dia selamat dari neraka dan dimasukkan di dalam ya surga, sebagaimana di surat Ali Imran yang lain di ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Ya, setiap jiwa pasti merasakan kematian dan setiap jiwa pasti akan dibalas sempurna balasnya kelak pada hari kiamat. Maka siapa yang jauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh itulah orang-orang yang faza, orang-orang yang menang, orang-orang yang selamat, dan itulah orang-orang yang falah. Qad aflahal mu'minun, yaitulah orang-orang yang disebutkan dengan falah. Dan falah itu artinya adalah mendapatkan apa yang sangat dia inginkan dan selamat dari apa yang sangat dia takutkan. Dan yang paling dia inginkan adalah ridha Allah, surganya, dan apa yang sangat dia takutkan adalah murkanya, nerakanya, azabnya. Maka belum dikatakan falah, belum dikatakan menang, beruntung, sukses kalau dia belum masuk surga. Kalau di dunia ya falahnya semua. Dia dapat uang, ya dapat mobil, dapat harta, dapat kemewahan. Apakah orang yang bahagia dapat harta tadi gak bakal menangis? Ini. Apakah orang yang mendapatkan tadi harta, kemewahan, kemudian senang ya, apa jaminan gak bakal menangis setelah itu? Gak ada jaminan. Pasti dia akan menangis, pasti dia akan sedih, hartanya akan hilang, hartanya akan habis, orang yang dicintai akan meninggalkan dia, pasti akan menangis, pasti akan sedih. Itulah namanya falah yang semu, ya kemenangan yang semu, keberhasilan yang semu. Adapun keberhasilan yang hakiki adalah ketika seorang melangkahkan kakinya menuju ya surganya Allah Ta'ala. Dan cara untuk mendapatkannya salah satunya adalah dengan babun taubah, dengan cara taubat kepada Allah Ta'ala. Ya, maka selagi fatubu atau tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, cukuplah satu ayat ini menjadi peringatan buat kita semuanya ya, agar kita menjadi orang-orang yang falah, ya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang adalah dengan cara bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, itu yang di surat An-Nur ayat 31. Kemudian ayat berikutnya yang di surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya. Itu yang disebutkan di surat Hud ayat 3. Sekali lagi itu perkataan Nabi siapa nih? Ya, Nabi Hud ya, yang mengatakan kepada kaumnya wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan mintalah ampunan kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah. Apa balasannya ya? Lihat ayat itu, balasannya adalah yumattikum mata'an hasanah. Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian dengan kenikmatan yang baik ila ajalin musamma. Kalau lengkapnya kita baca wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Itu perkataan Nabi Hud yang diabadikan di surat Hud, perkataan beliau kepada umatnya, kepada kaumnya. Ya, wahai kaumku, bertobatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, minta ampunlah kalian kepada Allah, maka Allah akan yumatti'kum mata'an hasanah. Maka Allah akan memberikan kenikmatan yang baik yang terus menerus sampai ajalin musamma, sampai kalian wafat. Maka di sini faedah istighfar dan taubat adalah Allah berikan kenikmatan sampai wafat kita. Ya, itulah kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang sampai Allah wafatkan. Berarti selalu Allah berikan nikmat. Ya, selalu Allah berikan nikmat, diselamatkan dari musibah dan seterusnya. Wa yu'ti kulli fadlin fadlah,
dan Allah memberikan setiap keutamaan atau setiap orang yang memiliki keutamaannya, balasannya. Setiap orang yang memiliki keutamaan, dia punya amalan misalnya ahli istighfar, maka Allah akan berikan keutamaannya. Dia ahli sholat, maka Allah akan berikan keutamaannya dari pahala sholatnya. Dia punya keutamaan ahli sedekah, maka Allah akan berikan keutamaannya berupa pahala sedekah dan seterusnya. Ya, wa in tawallau, jika kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum, maka Nabi Hud mengatakan, maka aku takutkan atas kalian azab yaumin kabir. Ya, aku takutkan azab yang kelak di hari kiamat, hari yang besar, hari yang agung. Ya, itu diantara keutamaan istighfar dan taubat. Yumatikum mata'an hasanah, Allah akan memberikan kenikmatan yang baik yang terus menerus sampai ajal kalian. Jadi tambah lagi, kalau tadi la'allakum tuflihun, ini ditambah apa? Mata'an hasanah ila ajalin musamma. Maka amat sangat banyak keutamaan taubat, amat sangat banyak keutamaan istighfar, maka jangan ditunda-tunda. Ya, maka inilah di antara solusi agar kita hidup tenang, ya, hidup dengan barokah dari Allah Ta'ala, dengan nikmat-nikmat yang baik terus menerus. Ya, di antaranya adalah dengan taubat dan juga dengan diiringi dengan takwa tentunya. Ini itu di surat Hud ayat 3. Ini kalau kita kaitkan lagi di surat monggo bisa dicatat juga surat Nuh di ayat 10, 11, 12, itu disebutkan tentang keutamaan istighfar dan taubat. Ya, monggo bisa dicatat surat Nuh ayat mulai dari ayat 10. Ya, wa anistaghfiru rabbakum. Kalau tadi ayatnya wa anistaghfir. Kalau ayat ini faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ya, inilah di antara faedah istighfar dan taubat. Para ulama menyebutkan istighfar itu harus diiringi dengan taubat, karena banyak lafaz itu habis istighfar tubuh. Ya, jadi bukan hanya ya Allah ampunilah aku, tapi ya Allah ampunilah aku dan aku bertaubat kepadamu. Lihat lafaznya yang dicontohkan oleh Nabi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, berapa kali? 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bukan hanya astaghfirullah saja, tapi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku minta ampun kepadamu ya Allah, maksudnya adalah tutupilah dosa-dosaku di dunia dan maafkanlah aku di akhirat. Inilah faedah istighfar, minta ditutupi dosa-dosanya yang pernah dilakukan, jangan sampai orang lain tahu, malu kita. Ya, dietre-etre ini, dibuka, dibongkar aibnya, dibongkar. Ini kita beristighfar, Allah berarti Ghaffar. Allah, makna Ghaffar adalah menutupi dosa-dosa hambanya. Walaupun tidak diminta, Allah sudah menutupinya. Itulah di antara faedah mana nama Allah Al-Ghaffar. Jadi Allah menutupi dosa-dosa semua hamba-hambanya. Ya, yang kita lakukan gak ada orang lain tahu. Itulah mana Al-Ghaffar, sehingga kita minta ampun ditutupi di dunia, kemudian dimaafkan di akhirat. Dimaafkan artinya adalah Allah tidak membalas, ya, tidak menghukum dari dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga hisabnya pun hisab yang mudah. Ya, itulah makna kita minta ampun dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, istighfar harus diiringi dengan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu kalau lafadznya umum ya. Tapi kalau itu lafadznya khusus seperti sholat, maka cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, enggak usah ditambahi wa atubu ilaih, karena setiap lafadz ada tempatnya di mana kita mengucapkannya. Adapun yang astagfirullah wa atubu ilaih itu bebas, ya, seperti wirid pagi dan petang, atau ya dimanapun kita, ya berbanyak silakan. Ya, kembali ke ayat tadi surat Nuh ayat 10. Kalau tadi ucapan Nabi Hud, ya, kalau ini ucapan Nabi Nuh. Maka aku katakan, Nabi Nuh mengatakan, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha menutupi dosa, maha memaafkan, ya, dan Allah tidak membalas kalau hamba-hambanya bertaubat minta ampun. Allah nggak akan balas dengan menghukum, dengan memberikan azab hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Itulah faedah istighfar. Jadi ditutupi dosa-dosa, di dunia tidak diazab, ya, di dunia tidak diazab, dan di akhirat tidak dibalas. Berarti Allah maafkan. Walaupun ya semuanya kehendak Allah, ada di antara hamba-hambanya yang sudah bertobat namun tetap dibalas dengan musibah, ya, dengan sakit, dengan kehilangan,
ya dengan musibah-musibah yang lainnya. Tujuannya adalah takfirud dzunub. Apa? Tujuannya adalah menghapuskan dosa-dosanya, dan itu baik baginya. Kenapa? Karena di antara makna hadis yang lain, jika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia, sehingga dia kembali di dunia kembali ke akhirat dalam keadaan bersih tanpa dosa-dosa. Maka bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang ditimpa musibah, karena itu sebagai penggugur dosa-dosanya, atau bisa jadi menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tadi ayat 11, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa balasannya? Yursilis samaa'a 'alaikum ya midrara. Maka Allah akan memberikan keutamaan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah akan mengirimkan dari langit itu hujan yang deras. Ya, siapa yang mengalami paceklik kering, maka dengan banyak istighfar hujan akan turun. Dan juga wa yumdidukum bi amwal. Bahkan Allah akan membanyakkan atau membentangkan harta. Siapa yang fakir, miskin, banyak istighfar, maka Allah akan berikan kekayaan. Yota, yakin ini? Maksudnya istighfar toh, gak usah kerja. Ya tetap ya harus bekerja, tapi ini dengan istighfar sepenuhnya. Ya dengan taubatan nasuha, ya nasuha ya. Kemudian kita berusaha, insya Allah. Kenapa? Ini yang bicara siapa? Ya Allah Ta'ala. Ya maka istighfarlah. Kalau kepanasan, kering, maka dari langit akan turun hujan. Kemudian harta akan diperbanyak. Bahkan yang mandul, yang tidak punya keturunan, apa? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memberikan yaitu anak keturunan yang sangat banyak. Wa yaj'al lakum jannah. Dan Allah akan memberikan untuk kalian kebun-kebun yang rindang, yang berbuah, dan juga anhar. Anhar yaitu sungai-sungai yang terus mengalir, gak ada lagi musim kering lagi. Itu faedah istighfar. Ya, faedah istighfar dan taubat. Maka perbanyaklah istighfar dan taubat, sebagaimana sabda Nabi yang lain, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntunglah orang-orang yang kelak mendapati catatan amal kebaikannya atau catatan bukunya itu berupa banyak-banyak istighfar. Ya, sekali lagi, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka ayat tadi di surat An-Nur ayat 31, la'allakum tuflihun. Ya, kemudian di surat Hud ayat 3, yumatti'kum mata'an hasanah. Ditambah lagi surat Nuh, keutamanya lagi banyak lagi, bahkan real ini yang awalnya kering turun hujan. Kemudian awalnya nggak punya harta, Allah perbanyak. Nggak punya keturunan, Allah beri keturunan. Kemudian yang kebun-kebunnya itu nggak berbuah, Allah berikan semuanya panen buahnya atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan rindang. Dan juga air-air sungai yang kering itu bisa mengalir. Ya berkat istighfar. Kalau kita istighfarnya yang benar. Ya maka siapa yang merasa sudah istighfar, istighfarnya itu perlu diistighfari lagi. Wis belum, terus istighfar sampai benar-benar semua dosa-dosa kita, mulai dari kita balik sampai saat ini, diingat-ingat semuanya ya, dipelajari satu-satu, dipetani satu-satu, kemudian diiringi dengan menyesal, diiringi dengan berjanji tidak mengulanginya lagi, diiringi dengan apa? Meninggalkannya semuanya totalitas, dan diingat-ingat kalau itu kaitan dengan manusia. Waduh, orangnya tahu nggak ya? Kalau orangnya tahu harus kembali ke orangnya, minta maaf, ya kembalikan. Kalau orangnya nggak tahu, ini agak ringan, tapi tetap harus perbanyak minta ampun untuk si fulan. Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfirlah. Tambah lagi, Allahumma barik lahu, Allah barik fi, Allahumma hdihi. Ya, semua didoakan keberkahan untuk dirinya, keluarganya, diberikan hidayah, terus semuanya sampai kita seolah-olah merasa puas membalas tadi. Dan majelis ghibahnya diganti dengan majelis mahasin ya, atau majelis ihsan. Ya, majelis hasan, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi harus kumpul lagi. Ayo kita kumpul, kemudian membicarakan kebaikan orang yang akan kita gibahi. Dan ini tidak mudah. Makanya ini kalau kaitannya dengan manusia ini berat. Ya, kita bisa muflis ini. Ya, bisa bangkrut, sudah bawa pahala puasa, zakat, sholat, tapi karena menyakiti orang lain, ya jadi bangkrut nanti. Sebagaimana dalam hadis tentang
atadruna mal muflis? Kata Nabi, siapakah orang yang muflis? Ya, muflis itu kata sahabat ya orang yang punya harta kemudian hartanya habis, yaitu dunia, tapi akhirat bukan itu. Orang yang muflis adalah orang yang membawa pahala amal soleh yang banyak, namun mulutnya mencela si fulan, mendolimi si fulan, ya perbuatannya itu menyakiti si fulan. Maka kelak di hari kiamat orang yang disakiti nanti ya akan meminta pahala dari orang yang datang membawa pahala tadi terus ya sampai tuntas, sampai pas, ya sampai impas. Kalau masih belum juga, maka keburukan orang yang disakiti tadi dilimpahkan ke orang yang menyakiti tadi sehingga dia muflis, yaitu pahalanya habis malah dikasih dosa-dosa. Naudzubillah. Ya, dan kalau dia masuk dalam ayat faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka dia masuk ke wa amma man khaffat mawazinuhu, yaitu orang-orang yang pahala kebaikannya itu ringan karena lebih banyak dosa-dosanya, maka fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Maka para jamaah dari Allah Ta'ala, cukuplah beberapa ayat tadi ya, selain menunjukkan kewajiban bertaubat fauran ya, demi juga keutamaannya sangat banyak ya. Allah berikan kenikmatan terus menerus sampai ajal kita, dan Allah berikan ya kelapangan rezeki, kemudahan urusan, kemudian dibentangkan harta, keturunan dan lain sebagainya. Itu sudahlah cukup, belum lagi tambah muflihun ya, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Maka cukuplah hal itu menjadi motivasi kita, dorongan kuat kita untuk selalu bertobat tanpa ditunda-tunda. Ya itu ya. Kemudian terakhir di surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini yang di surat At-Tahrim ayat 8 lengkapnya. Apa balasannya? Sekali lagi perintah taubat diiringi dengan keutamaannya. Ya, turut berurutan tadi, mulai dari surat An-Nur ayat 31, surat Hud ayat 3 dan juga At-Tahrim ayat 8. Apa balasannya? Yukaffir atau asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Balasannya adalah Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan memasukkan kalian ke surga-surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu, dan seterusnya dari ayat yang intinya ini adalah perintah taubat dan nasuha. Apa itu nasuh? Yaitu yang murni, yang tulus, yang ikhlas dengan syarat-syarat. Kalau kita jumlahkan dari 6, mulai dari ikhlas, kemudian menyesal, meninggalkan, berjanji, kemudian kalau kaitan dengan manusia mengembalikannya, meminta maaf, dan harus memenuhi waktu sebelum tertutup pintu taubat, sebelum nyawa di kerongkongan, naudzubillah, atau sebelum matahari terbit dari barat. Itulah yang dinamakan orang-orang yang mendapatkan fauz, itu sama nih, faqad faza atau la'allakum tuflihun, itu semuanya sama. Di antara hal-hal yang mendatangkan fauzan azimah, keberuntungan, kemenangan adalah bertaubat. Yaitu yang mungkin dibahas, kurang lebih maaf. Mungkin jika ada yang ditanyakan, ya monggo dipersilakan. Jadi tuntas pembahasannya tentang dalil-dalil yang wajibnya taubat kepada Allah. Sebenarnya belum cukup nih, karena itu hanya baru ayat-ayat. Karena dari hadis-hadis juga banyak yang itu akan dibahas di hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, mulai dari hadis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, maka benarlah kitab Riyadhus Shalihin maknanya adalah taman orang-orang yang sholihin. Ya, berarti kita sedang di taman, sedang menikmati pemandangan, ada daun-daunan, ada bunga-bunga yang sejuk, ada air mancurnya, ada burung-burung, kuku-kuku yang indah, sehingga kita merasa tenang. Itu kalau kita benar-benar memahami makna Riyadhus Shalihin. Mulai dari bab ikhlas kemarin, ditata hatinya, kemudian dilanjutkan dengan bab taubat, karena tidak satu pun manusia kecuali pasti berbuat dosa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang disebutkan dari pembahasan tentang awal ini, masih tentang bab taubat, mulai dari pengertian taubat, kemudian syarat-syaratnya, kemudian rincian-rinciannya tentang syarat-syarat tadi, dan juga tentang wajibnya taubat secara
secara totalitas dan itu hukumnya wajib fauran, tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian ada rincian tadi, tobat sebagian masih diterima, namun yang afdal, yang utama adalah tobat totalitas, ya, semuanya dari seluruh dosa-dosa, ya, tanpa pilih-pilih. Karena itulah yang menyebabkan keberuntungan, yang menyebabkan seorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Taala, dan hal-hal yang menyebabkan seorang masuk dalam, ya, surganya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu ada yang ditanyakan, mungkin silakan. Oh, iya, salat taubat. Yaitu yang tadi kita sebutkan di surat Ali Imran, ayat 135. Ya, apakah salat taubat itu termasuk syarat dan syarat termasuk di antara syarat-syarat diterima taubat? Ini kita nukilkan yang pernah saya baca dari fatwa Syekh bin Baz, itu tidak termasuk syarat, tapi termasuk mustahabbat. Apa itu mustahabbat? Termasuk hal-hal yang disukai. Jadi seorang sholat taubat boleh, yaitu seorang yang melakukan dosa, kemudian dia merasa hancur dirinya, ingin minta ampun kepada Allah, ya, kemudian dia melaksanakan sholat taubat, ya, dengan sholat 2 rakaat, ya, kemudian dia selesai, maka itu dinamakan sholat, ya, taubat. Tapi itu tidak syarat, itu hanya mustahab, disukai. Bisa jadi orang nggak sholat taubat, tapi dia misalnya di majelis ini, yang pernah mungkin kita sebutkan di antara riwayat Umar bin Khattab tentang keutamaan majelis ilmu, ya, ketika itu membahas tentang taubat, kemudian yang mendengar itu terbayang-bayang dosanya, ya, kemudian dijelaskan tentang syarat-syarat taubat, ikhlas. Kemudian di majelis ini misalnya langsung dia, oh, berarti harus ikhlas. Kemudian disebutkan syarat kedua, menyesal, langsung dia menyesali, merasa hancur dalam hatinya, amalan hati. Kemudian syarat ketiga, dia meninggalkan dosa. Mulai saat ini saya tinggalkan semuanya. Kemudian berjanji lagi, ya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi seketika itu, maka seketika itu pula dia langsung diterima taubatnya tanpa sholat taubat. Jadi sholat taubat itu bukan kewajiban, tapi termasuk mustahab yang disukai, dan itu menunjang lagi, ya, agar semakin Allah menerima taubatnya dan semakin mendapatkan keutamaannya. Namun sekali lagi bukan syarat. Yang syarat wajibnya adalah tadi 6 syarat tadi: ikhlas, menyesal, meninggalkan, berjanji. Kalau kaitannya dengan manusia, syarat yang kelima, mengembalikan, dan harus terpenuhi waktunya, yaitu sebelum nyawa di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Ya, itu mengamalkan sholat atau mengamalkan surat Ali Imran ayat 135 tadi. Ya, siapa yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia langsung dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, ditunjang dengan hadis, dan hadisnya sahih yang disebut dengan sholat taubat. Ya, maka sholat taubat itu disunahkan tapi tidak wajib, dan sunnah termasuk amalan yang disukai. Maka silahkan kalau ingin mengamalkan sholat taubat. Namun sekali lagi, harus diiringi dengan syarat-syarat diterimanya taubatan nasuha yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ada yang lain. Silakan. Iya. Nah, yang tadi disebutkan, ya, jadi syarat-syarat tadi sudah dilakukan, sudah berazam sangat kuat. Namun namanya manusia, ya, selalu khata'. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Maka di sini urusannya dengan Allah. Yang penting dia tidak menjadikan tobatnya itu permainan senda gurau. Ya, ketika dia benar-benar pas tobat dari itu, dia benar-benar tulus, ikhlas, menyesali dirinya, bahkan mencela dirinya, dan berjanji, bertekad, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Sudah berusaha semaksimal mungkin, namun godaan datang lagi dan dia kalah lagi, tobat lagi. Karena seterusnya. Ya, maka semoga hal itu, ya, menjadi penutup, ya, dosa-dosanya, dan hal itu selama tidak menjadi permainan, ya, maka itu akan membuka kebaikan untuknya. Jadi dengan syarat bukan main-main, ya, bukan untuk permainan sehingga tobat-tobatan, bukan, tapi tobat beneran, taubatan nasuha. Namun namanya manusia,
tergelincir lagi, sudah berusaha semaksimal mungkin, ya tobat lagi, ya jangan bosan. Kenapa? Innahu kana tawwaba. Allah itu di antara nama dan sifatnya adalah tawwab. Tawwab itu artinya maha menerima taubat. Selama matahari belum terbit dari barat, selama roh kita belum di kerongkongan, maka sebesar dosa apapun, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Mau dosanya selangit, sebumi, sepenuh langit bumi, kalau dia istighfar sebelum matinya dengan tulus, maka Allah akan mengampuninya. Walaupun dosa syirik sekalipun. Ya, dosa syirik sekalipun yang sebesar-besar dosa, berulang kali dia jatuh bangun, tapi kalau di akhir hayatnya husnul khotimah, ya semoga kita semuanya, maka Allah akan mengampuninya. Tapi yang jadi masalah adalah tobat yang tadi, yaitu pura-pura, tobat-tobatan, tak tobat balik lagi. Nah itu urusannya dia dengan Allah. Apakah dia nasuh, tulus atau tidak? Ya maka semuanya dikembalikan kepada hatinya. Makanya harus diiringi dengan syarat yang pertama itu ikhlas. Insya Allah kalau dia ikhlas, tulus, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan dosa-dosa walaupun terlihatnya berat. Teman-temannya dia akan atau kumpulannya Allah akan menyelamatkan dari kumpulan-kumpulan buruk. Pekerjaannya Allah akan selamatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Kemudian semuanya akan dibentuk ya dengan kuasa Allah, dengan izinnya. Kalau dia ikhlas, maka semuanya komunitas, lingkungan, ya semuanya akan Allah mudahkan jika benar-benar ikhlas. Namun sekali lagi, karena kita tidak maksum ya, maka kullu bani Adam khata', ya misalnya dosa ghibah misalnya, sudah tobat ini, kecemplung lagi, tobat lagi, ya kepreset lagi, tobat lagi. Ya, yang penting benar-benar taubatnya, tidak di mulut saja, tapi benar-benar dari hati. Maka benalah sabda Nabi SAW, istighfar dan taubat itu harus diulang-ulang. Bukannya sekali wis, tapi ya Nabi saja yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, itu istighfar dan taubat sehari ya 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Ya inilah pentingnya mempelajari tentang bab taubat, bukannya sekali ya tapi terus menerus ya sampai Allah memaafkan kita. Dan beruntunglah tadi yang dikatakan dalam hadis, man wajada fi sahifatihi istighfarun katsir. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mendapati catatan amalnya itu penuh dengan istighfar. Ya sehingga Allah akan maafkan. Dan kalau Allah memaafkan, maka Allah nggak akan mengazabnya, nggak akan menghukumnya. Ditutupi dosanya di dunia, aman ya, dan dimaafkan kelak di akhirat, tidak diazab dan dihisab dengan hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasir. Yang berbahaya itu adalah tobat balik lagi, sengaja tobat balik lagi, yang dengan istilah tobat anget-angetan itu ya tidak perlu disebutkan ya. Jadi yang berbahaya, karena bisa jadi Allah akan menutup hatinya ya, dan Allah akan menjerumuskan lagi dalam dosa yang lebih besar lagi. Ya mungkin itu cukup ya tobat ya. Sekali lagi ya, kita semuanya hamba yang penuh dengan dosa, maka fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Semoga yang sedikit bermanfaat. Apa yang benar disampaikan datangnya dari Allah Ta'ala, apa yang salah dari yang disampaikan mungkin keluputan ucapan dari saya pribadi, dan kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد